Halo, semangat pagi dimanapun rekan-rekan berada. Pada beberapa menit ke depan, Anda akan mendapatkan suatu knowledge mengenai ringkasan Prince2 dan tetap menyimak. Saya akan bahas mengenai ringkasan Prince2 di materi ini. Materi ini dapat di-download di deskripsi video ini ya. Jadi kalau kita membahas Prince2, kita harus tahu secara singkat dulu apakah itu Prince2. Jadi Prince2 merupakan kepanjangan dari Project in Control Environment, ya. Ada kata-kata menarik kontrol. Apa itu kontrol? Nanti kita bahas. Jadi Prince2 menyediakan metode ya. Metode Prince2 adalah metode manajemen proyek secara terstruktur berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari lesson learned yang didapat dari proyek. Jadi kalau kita bicara Prince2 merupakan salah satu guideline atau cara kerja, metode, panduan manajemen proyek yang telah diterapkan di seluruh dunia. Ya, saat ini Prince2 dimiliki oleh PeopleCert atas nama Axelos. Sejarah Prince2 kalau kita lihat, Prince2 dimiliki oleh UK ya, United Kingdom. Awalnya pemerintahan Inggris dan dengan berjalannya waktu saat ini Prince2 diluncurkan, Axelos dibentuk, dan sekarang PeopleCert mengakuisisi dan mengelola Prince2. Jadi kalau kita mau mendapatkan literatur yang official, datanglah ke website PeopleCert dan di sana ada suatu beberapa inisiatif, salah satunya Prince2, ATAL, DevOps, dan kita bisa klik Prince2 dan kita bisa mendapatkan officialnya. Dan kita bahas di sini adalah ringkasannya. Di dalam 10 menit ke depan Anda dapat mendapatkan jawaban apa itu Prince2 dan bagaimana implementasinya, mengapa Prince2 diimplementasikan, dan benefit-benefit lainnya. Ya, jadi Prince2 itu edisi terakhir adalah edisi ke-7 tahun 2023. Di sini ada beberapa perubahan nih nanti kita bahas. Sebelumnya yang sangat terkenal Prince2 2017. Ini yang banyak tersebar materinya di internet ya. Why Prince2? Kenapa Prince2? Kita harus tahu kenapa kita mempelajari Prince2. Ya, karena Prince2 merupakan salah satu metode yang proven ya. Proven. Metode langkah-langkah dan praktis yang terbaik, yang proven, sudah menjadi tren dan dapat diimplementasikan di berbagai macam proyek, salah satunya IT, constructions, agile, dan lain sebagainya. Aksesnya yang baik, fleksibilitas yang baik, karena didorong oleh konsep tailoring. Fungsi-fungsi yang ada, guideline yang ada, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan, sehingga kita dapat memanfaatkannya secara nyata ya. Integrasi dengan dunia nyata. Ya, Prince2 dapat diintegrasikan dengan elemen-elemen seperti bagaimana sustainability, people, dan data digital yang sebelumnya dianggap sebagai pendamping praktik sekarang sudah dapat diimplementasikan. Dan sebagai strong point, Prince2 punya strong point yang dapat diselarasakan dengan kerangka kerja dan pendekatan modern lainnya, apakah dengan PMBOK, apakah dengan COBIT, apakah dengan ATL, bisa diintegrasikan. Apa yang terbaru di Prince2? Kita bisa lihat di Prince2 ada kok di Prince2 sebelumnya ya. Sorry, di Prince2 sebelumnya kita bahas dulu ada 3 komponen yang penting. Pertama Prince2 Principle, Prince2 Themes ya, Themes. Ada 7 tema dan Prince2 Process. Ini semua dilakukan penyesuaian, tailoring kepada organisasi untuk mendapatkan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini ada prinsipal, ada 7 prinsip, ada 7 tema, dan 7 proses. Ini adalah
framework dari Prince2 ke-6 ya. Kita bahas dulu apakah yang baru di Prince2 ke-7. Di Prince2 ke-6 seperti ini modelnya, dan di Prince2 ke-7 diperbaharui dengan istilah five integrated elements. Ada prinsip yang tetap dipertahankan, ada praktik di sini, ada prinsip, ada principle, ada praktis, ada proses, dan ada project context. Praktis tadinya tema ya, tema di rewarding, di frase menjadi praktis. Ada tambahan project context dan people. Jadi 3, 4, 5 elemen ini saling berkesinambungan dari prinsip project yang diterapkan ke implementasinya, ada people yang menjalankan proyek, yang berdampak ke proyek, ada proses, bagaimana prosesnya dari start end to end, dari pembuatan pre-project, business case, execution, sampai training, sampai closing, sorry, dan ada prinsipal. Bagaimana prinsip-prinsip yang harus diterapkan pada implementasi konteks. Dan yang cukup penting ada project konteks. Bagaimana konteks kita melakukan implementasi project pada konteks apa? Apakah pada konteks bisnis, konteks internal, vendor dan customer? Nanti kita bahas. Ya, jadi ini adalah five integrated element. People diperkenalkan pertama kali, ada istilah sustainability management, bagaimana Prince2 secara proaktif memasukkan ini untuk sebagai keberlanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam siklus hidup proyek. Dan ini menjadi nilai tambah ya. Dan ada panduan tailoring yang diperkuat, memberikan panduan bagi organisasi di dalam melaksanakan proyek yang ada. Misalnya ya, ada proyek agile, proyek yang sederhana, proyek yang konteks. Jadi Prince2 secara konteks dapat diterapkan ke semua proyek, proyek kecil, proyek medium, proyek agile, dan proyek yang sangat kompleks. Waterfall, hybrid ya. Nah, dengan adanya struktur 5 integrasi ini, sehingga kita mendapatkan value dari Prince2 yang terbaru. Dan ini saling berhubungan antara project konteks, prinsip, proses, praktis, dan proses. Oke, sampai di sini video What is the Prince2 secara gamblang. Next video akan kita jelaskan mengenai penjelasan masing-masing detail dari Prince2 ini.